Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai keluarga dan teman sebaya. Nama saya Rika Tias dari kelompok 8. Kali ini saya akan membahas tentang keluarga. Yang pertama ada proses dalam keluarga. Keluarga sendiri merupakan sebuah sistem sosial terkecil dalam masyarakat. Sistem ini berjalan secara dinamis, maksudnya sistem ini akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman. Keluarga sederhana mencakup ayah, ibu, dan minimal satu orang anak. Setiap keluarga memiliki cara berinteraksinya masing-masing, yang berbeda antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Interaksi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam keluarga, dan interaksi ini harusnya berjalan secara dua arah atau bersifat timbal balik. Ada beberapa faktor yang mendukung interaksi antar keluarga. Yang pertama, pernikahan orang tua. Pernikahan yang bahagia akan meningkatkan kualitas dan mutu pengasuhan pada anak. Faktor berikutnya ada kognitif dan emosi. Kognitif dalam hal ini mencakup kognisi, kepercayaan, nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua, dan juga sifat orang tua dalam memahami, memandang, dan mengatur perilaku anak. Perkembangan sosial pada anak dipengaruhi oleh emosional orang tuanya. Melalui interaksi antara orang tua dan anak, seorang anak akan belajar untuk mengekspresikan, mengatur, dan menyalurkan emosi yang mereka miliki secara lebih efektif. Emosi yang anak miliki didapatkan secara biologis dari kedua orang tuanya, yang nantinya emosi ini akan mempengaruhi anak dalam pengenalan kepada lingkungan dan dunia sekitar. Sosialisasi hubungan antara orang tua dan anak memiliki beberapa hubungan. Yang pertama, perlindungan. Secara sadar atau tidak, hubungan antara orang tua dan anak selalu menjaga kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Perlindungan yang diberikan oleh orang tua bertujuan untuk merespons secara tepat suatu bahaya dan mengatur dalam sebuah masalah. Selanjutnya, ada timbal balik. Hubungan antara orang tua dan anak yang dibangun secara setara sebagai teman dalam konteks bermain dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan sifat bekerja sama dan menumbuhkan rasa patuh kepada orang tua. Selanjutnya ada kontrol. Orang tua biasanya menerapkan kontrol pada perilaku anak, terutama perilaku buruk. Tujuan dari kontrol sendiri dilakukan untuk mengembangkan perilaku moral dan prinsip pada anak. Ada pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu cara di mana orang tua membantu anak dalam belajar dengan menggunakan media yang efektif. Tujuan dari pembelajaran efektif adalah agar anak memperoleh pengetahuan dan menemukan keterampilan ataupun mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Yang terakhir ada partisipasi kelompok. Partisipasi kelompok merupakan suatu sosialisasi yang melibatkan budaya yang ada dengan tujuan agar anak menerapkan nilai-nilai budaya dan praktik dan memberikan identitas sosial pada anak. Faktor lainnya dalam interaksi keluarga adalah teknologi. Di era modern seperti sekarang, teknologi berdampak pada semua bidang termasuk pengasuhan. Pemberian gadget pada anak tanpa adanya pengawasan dan kontrol berdampak semakin sedikitnya interaksi anak dan orang tua. Faktor lainnya adalah sosial budaya. Faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan dan keturunan. Faktor ini dapat berubah yang disebabkan oleh perpindahan sebuah keluarga ke lingkungan baru dengan budaya yang berbeda. Lama-kelamaan, budaya yang ada di sekitar akan diserap oleh keluarga tersebut dan menjadikannya sebuah budaya yang baru yang diterapkan pada keluarga tersebut. Selanjutnya ada pola asuh, di mana setiap tahapan perkembangan anak memiliki pola pengasuhan yang berbeda berdasarkan usia dan kebutuhan anak itu sendiri. Seperti pada tahun pertama kehidupan, pola pengasuhan lebih berfokus pada kegiatan harian yang dilakukan secara rutin seperti mengganti popok, memberikan susu, dan lainnya. Pada usia awal ini, seorang anak mulai menjalin hubungan emosional dengan orang tua ataupun pengasuhnya. Dan anak akan mulai meniru orang yang ada di sekitar serta belajar dengan bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam tahapan ini, selain kegiatan rutin harian, orang tua juga bertugas untuk memberi rasa aman dalam lingkungan sekitar anak dan memberikan anak pengawasan. Lalu, saat anak memasuki usia prasekolah, pola pengasuhan lebih ke arah membangun kognitif pada anak. Tidak jarang, pada tahapan ini, kenakalan-kenakalan kecil sering terjadi pada anak. Orang tua bisa memberi pendisiplinan anak agar anak belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi hal yang sama. Saat anak memasuki usia remaja, pola pengasuhan anak semakin banyak karena pada usia ini, anak akan berkembang baik secara kognitif, sosial, dan lainnya. Orang tua kembali mengambil tugas tambahan yaitu melakukan pengawasan dalam kehidupan sosial, kegiatan akademis, serta pilihan anak dalam pergaulan. Dalam penerapannya, pola asuh membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk membentuk karakter anak. Terdapat beberapa pola asuh yang banyak diterapkan. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh di mana orang tua memberikan dan menerapkan banyak tuntutan dan aturan pada anak yang bersifat mengekang ruang gerak anak. Pola asuh ini bertujuan untuk membentuk sikap patuh dan disiplin pada anak.
Selanjutnya, ada pola asuh wibawa. Pola asuh wibawa merupakan pola asuh di mana anak ikut andil dalam keputusan keluarga. Pada pola asuh ini, biasanya anak dapat menyampaikan dan mengekspresikan pandangannya dan pendapatnya sebagai kritik ataupun saran. Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh serba boleh. Dalam pola asuh ini, orang tua menerapkan sedikit aturan dan tuntutan. Pada pola asuh ini juga, anak dapat bebas menyampaikan pendapat mereka, tetapi orang tua yang menerapkan pola asuh ini biasanya lebih sedikit terlibat dalam pengendalian perilaku anak. Pola asuh yang terakhir adalah pola asuh lalai. Pada pola asuh ini, orang tua tidak menerapkan tuntutan atau aturan dan tidak jarang orang tua juga tidak terlibat langsung dalam pengasuhan anak. Pola asuh yang diterapkan dapat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya sesuai dengan budaya atau lingkungan sekitar. Tidak jarang, orang tua menerapkan hukuman fisik dalam pendisiplinan anak. Hal ini berdampak negatif pada pertumbuhan anak karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan hal ini tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan melakukan hal yang sama kepada temannya seperti apa yang dilakukan orang tuanya kepadanya. Hukuman fisik yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi penganiayaan pada anak. Anak-anak yang mengalami penganiayaan akan mengalami permasalahan perkembangan seperti pengendalian emosi yang buruk, kesulitan beradaptasi, kenakalan pada usia remaja, bahkan depresi. Selanjutnya ada saudara. Saudara sendiri merupakan seseorang yang memiliki hubungan genetik dengan kita. Konflik persaudaraan pertama kali hadir saat sang adik lahir, yang menyebabkan perhatian dan fokus orang tua lebih banyak tercurah pada bayi tersebut. Tidak jarang hal ini menimbulkan rasa iri kepada sang kakak yang akan menganggap bahwa adiknya telah mencuri perhatian orang tua darinya. Terkadang, seorang kakak akan mencubit, menggigit adik bayinya untuk mencari perhatian kedua orang tuanya. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pengertian pada sang kakak secara perlahan. Lama-kelamaan, hal tersebut akan berubah. Di sisi lainnya, tidak jarang adik akan menganggap kakaknya sebagai panutan atau role model baginya. Hubungan interaksi persaudaraan tidak jarang terjadi pertengkaran di dalamnya. Dalam pertengkaran ini, membuat seseorang anak akan belajar sikap-sikap sosial seperti menerima pendapat orang lain, mengakui kesalahan, bernegosiasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perubahan keluarga dalam bidang sosial. Perubahan-perubahan seringkali terjadi dalam sebuah keluarga, salah satunya dalam bidang sosial. Faktor dari perubahan ini antara lain orang tua yang bekerja. Orang tua yang bekerja memiliki dampak positif ataupun negatif dalam pengasuhan anak. Beberapa orang tua dengan kualitas pekerjaan yang buruk seringkali melampiaskan kekesalan pekerja mereka kepada anak-anaknya dengan marah-marah di rumah. Hal ini menjadikan pola asuh anak yang kurang efektif. Faktor lainnya yang mengubah keluarga dalam bidang sosial adalah perceraian orang tua. Perceraian pada orang tua tidak jarang membuat seorang anak kehilangan satu sosok dalam pengasuhan. Tidak sedikit anak-anak dari orang tua yang bercerai mengalami beberapa masalah seperti depresi, kenakalan, masalah kecemasan, dan lainnya. Setelah perceraian, tidak sedikit orang tua yang menikah kembali dengan orang lain yang menjadikan seorang anak memiliki orang tua tiri baik dari pihak ayah ataupun ibu. Pada usia remaja, pembentukan orang tua tiri cukup sulit dilakukan karena beberapa faktor seperti masalah kekhawatiran pada remaja. Faktor lainnya yang memengaruhi perubahan keluarga dalam bidang sosial adalah orang tua yang memiliki penyimpangan seksual seperti homoseksual. Orang tua homoseksual menjadi orang tua dengan cara inseminasi ataupun adopsi. Tidak jarang dari mereka adalah orang tua biologis dari anak tersebut dari pernikahan sebelumnya dengan pasangan heteroseksual mereka yang berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, tidak sedikit orang tua homoseksual yang kehilangan hak asuh mereka dan sebagian lainnya menjadi orang tua tunggal bagi anaknya. Orang tua dengan homoseksual mendapat perlakuan diskriminasi dari orang-orang yang ada di sekitar. Sebagian orang tua homoseksual tidak melakukan hukuman fisik dalam pendisiplinan anak-anaknya. Mereka melakukan pengasuhan sama seperti orang tua heteroseksual lainnya. Mesal Maira akan melanjutkan tentang hubungan dengan teman sebaya. Selanjutnya, hubungan dengan teman sebaya. Teman sebaya merupakan anak-anak yang memiliki usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Dalam berhubungan dengan teman, anak biasanya akan memulai permainan dengan teman sebayanya. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Maka dari itu, tak jarang pada saat belajar, pendidik lebih memilih dengan metode bermain.
Manfaat hubungan dengan teman sebaya. Pertama itu pengambilan perspektif. Ketika anak-anak memasuki tahun sekolah dasar, baik interaksi teman sebaya maupun kemampuan pengambilan perspektif mereka meningkat. Anak-anak diminta untuk menginstruksikan teman sebaya tentang cara menumpuk satu set balok. Namun, anak-anak TK tersebut membuat kesalahan saat memberitahu teman sebayanya dalam menduplikasi susunan balok. Berbeda dengan anak-anak yang lebih besar seperti anak kelas 5, mereka jauh lebih efisien dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya dan lebih unggul dalam perspektif mencari cara untuk berbicara dengan teman sebayanya sehingga mereka dapat mengerti. Kedua, keterampilan pemrosesan informasi sosial. Peneliti rekan sejawat Kent 1993 berpendapat bahwa anak-anak menjalani 5 langkah dalam memproses informasi tentang dunia sosial mereka, yaitu mengkodekan isyarat sosial, menafsirkan, mencari respons, memilih respons yang optimal dan memberlakukannya. Dan terakhir, regulasi emosional. Dalam hubungan teman sebaya, emosi anak juga sangat penting, terutama pada keterampilan anak pada saat ia merasa sesuatu yang dapat membangkitkan hal negatif. Anak dapat mengatur di sendirinya emosi pada dirinya. Dalam pertemanan, seringkali anak ditolak oleh teman-temannya. Anak yang ditolak bermain bareng temannya biasanya anak yang lebih mudah, agresif, dan tidak dapat mengatur emosi diri sendiri. Anak yang agresif tersebut akan mudah merasakan kesedihan dan pada umumnya membutuhkan perhatian, baik dari teman maupun orang tua. Akan tetapi, tidak semua anak memiliki sikap agresif tersebut. Anak yang agresif perlu dihilangkan agresifnya, sehingga pada saat ia remaja dapat mengatur emosinya sendiri. Jika tidak, anak tersebut akan mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya. Maka dari itu, peran orang tua serta guru harus lebih bijak terhadap anak. Jangan sampai anak mendapat perlakuan bullying dari teman sebayanya. Selanjutnya, pertemanan. Pertemanan merupakan hubungan antara anak dengan teman sebaya. Dalam perkembangan anak, pertemanan memiliki keuntungan seperti keterampilan dalam bersosialisasi dan juga dapat mendukung pada prestasi akademik. Di sisi lain, pertemanan juga memiliki beberapa dampak seperti mudah berkonflik antara teman. Pertemanan sendiri memiliki beberapa fungsi seperti memberi stimulasi pada anak, memberikan dukungan baik, dukungan fisik maupun emosi, memberikan anak pelajaran tentang perbandingan sosial, mengajarkan anak tentang kasih sayang antara teman. Dalam pertemanan pada anak laki-laki, mereka lebih menunjukkan hal-hal bersama seperti olahraga, bermain game, serta kegiatan lain yang termasuk lebih penting dari dalam persahabatan mereka. Akan tetapi, anak laki-laki membuat dirinya rentan disebut dengan pengecut karena ia tidak bisa menangani masalah pada dirinya. Karakteristik teman dapat memiliki pengaruh positif dan negatif pada remaja. Meskipun sebagian remaja berteman dengan seseorang yang dekat pada usianya, tak jarang remaja yang berteman dengan seseorang yang usianya jauh di atas mereka. Tetapi hal tersebut sangat dikhawatirkan karena remaja yang memiliki teman lebih tua dapat terlihat dalam perilaku nakal atau seksual dini yang dapat menghancurkan masa depannya. Maka dari itu, remaja harus lebih berhati-hati dalam memilih teman. Oke, saya Lulu akan melanjutkan penjelasan tentang bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang penting dalam tumbuh dan kembangnya seorang anak. Melalui bermain, seorang anak itu dapat mengalami perkembangan pada kognitif dan sosial emosinya.
Saat bermain pula, seorang anak dapat menyalurkan energi dan dengan bermain membantu anak untuk memecahkan masalah ataupun konflik dan juga masalah kecemasan. Dengan bermain, seorang anak juga dapat melatih kreativitas pada anak serta mendukung anak dalam bereksplorasi pada hal baru. Melalui beberapa permainan, seorang anak dapat mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasinya dengan media yang tepat. Hal ini juga dapat mendukung kemampuan membaca dan menulis pada anak. Berikut adalah beberapa jenis permainan yang banyak digunakan pada anak-anak, antara lain. Yang pertama itu sensori motor. Merupakan sebuah permainan yang banyak digunakan pada anak usia di bawah 1 tahun, di mana permainan ini dilakukan dengan hubungan visual dan eksplorasi motorik. Permainan ini bertujuan untuk membuat anak bereksplorasi dengan sebab maupun akibat. Yang kedua, permainan praktik. Merupakan permainan yang menggunakan fisik atau mental dan juga koordinasi keterampilan dengan latihan. Permainan ini biasanya berupa permainan-permainan yang memerlukan gerakan fisik seperti melompat dan berlari. Pada permainan ini banyak media yang bisa digunakan, antara lain itu seperti bola. Yang ketiga, bermain simbol atau persentase. Merupakan suatu cara bermain dengan mengubah objek dan menggantinya seperti permainan menjodohkan gambar dan lain sebagainya. Permainan ini banyak digunakan pada anak-anak prasekolah. Yang keempat itu bermain dengan lingkungan, merupakan permainan yang melibatkan interaksi anak dengan teman sebayanya yang mencakup permainan atau cara berkomunikasi dan permainan fisik. Yang kelima itu bermain konstruktif, merupakan permainan yang menggabungkan kemampuan sensomotorik dengan simbol dan bentuk. Dalam permainan ini, anak dapat menciptakan bentuk dan sebuah karyanya sendiri. Yang keenam itu permainan. Permainan merupakan sebuah aktivitas di mana biasanya di dalamnya itu terdapat 2 orang untuk bersaing yang dilakukan dengan aturan sederhana dengan tujuan memperoleh kesenangan. Hubungan pertemanan remaja. Masa remaja itu merupakan suatu perkembangan yang sangat penting dalam perkembangan proses tersebut. Oleh karena itu, proses perkembangan tersebut, masa remaja itu seharusnya mendapatkan perhatian terutama dari lingkungan yang paling dekat seperti keluarga. Pada usia remaja, seorang anak dapat lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Pada usia ini, sebagian remaja akan melakukan kenakalan-kenakalan seperti mencoret tembok, mengendarai motor tanpa surat-surat, meminta uang secara paksa, dan banyak lagi lainnya. Biasanya pengaruh ini itu tidak dianggap penting, padahal seharusnya pengaruh sikap itu sangatlah penting juga karena pada masa itu dengan teman sebaya atau teman remaja, itu mereka menghabiskan waktunya dengan berbagai macam kegiatan luarnya. Usia remaja merupakan usia yang penting dalam pengembangan kemampuan anak. Kebanyakan dari remaja menyesuaikan diri ketika ada orang lain yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dari mereka. Pada usia ini, anak lebih cenderung membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 hingga 12 orang. Kelompok-kelompok ini terbentuk karena beberapa hal seperti kesamaan hobi, jenis kelamin, dan lainnya. Tidak jarang kelompok-kelompok ini melakukan sebuah kenakalan seperti tawuran, penyerangan pada kelompok lain, kekerasan, dan lain-lain sebagainya. Pada usia remaja, anak-anak mulai mengenal orientasi seksual. Orientasi seksual sendiri itu merupakan suatu ketertarikan pada lawan jenis, baik secara emosi ataupun seksual. Orientasi seksual dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah heteroseksual, yaitu suatu ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan, begitupun sebaliknya. Orientasi ini merupakan hal yang normal dan sejalan dengan kodrat manusia. Yang kedua itu orientasi homoseksual, di mana orang yang memiliki ketertarikan dengan samanya atau sejenisnya. Berikutnya, yang ketiga itu biseksual, merupakan suatu ketertarikan di mana seseorang bisa tertarik dengan perempuan ataupun laki-laki. Orientasi berikutnya itu yang keempat adalah aseksual,
di mana seseorang tidak tertarik dengan laki-laki ataupun perempuan. Pada usia 11-13 tahun merupakan usia awal di mana seorang remaja itu tertarik dengan hal-hal yang berbau romantis, dan tidak jarang pula topik-topik ini mendominasi percakapan antara teman sebaya pada usia ini. Pada usia 14-16 tahun, seorang remaja itu cenderung memiliki suatu hubungan yang singkat dan adanya pihak ketiga. Pada usia akhir remaja 17-19 tahun, biasanya itu memiliki cenderung lebih bertahan lama dalam hubungan, dan pada usia ini seringkali ditandai dengan ikatan emosi yang kuat dan mirip seperti hubungan orang dewasa. Pada awal hubungan remaja dengan lawan jenis bertujuan untuk mengeksplorasi pasangan mereka. Nilai, kepercayaan, dan juga tradisi dapat menentukan usia kapan seseorang mulai berkencan. Beberapa remaja memiliki orientasi seksual yang berbeda seperti gay ataupun lesbian. Anak-anak yang memiliki penyimpangan sosial pada perempuan bersekitar pada usia 14-18 tahun dan pada laki-laki sekitar 13-15 tahun. Banyak remaja perempuan homoseksual yang sebelumnya menjalin hubungan dengan laki-laki sebelum menjadi homoseksual. Remaja yang memiliki penyimpangan sosial ini karena seringkali mendapatkan diskriminasi baik dalam pertemanan maupun dalam keluarga, yang tidak jarang akan menimbulkan depresi pada anak tersebut. Dapat disimpulkan, keluarga itu sangat penting dalam masa perkembangan anak, karena anak akan merasa hangat dengan adanya orang tua serta kasih sayangnya kepada anak. Selain itu, teman sebaya dapat mempengaruhi anak agar dapat bersosialisasi dengan banyak orang yang akan menjadi teman bermainnya. Peran orang tua dalam perkembangan anak adalah untuk menjaga anaknya dari bergaul dengan orang yang salah dan mengajarkan tentang sopan santun dari kecil, sehingga anak dapat tumbuh baik di lingkungan keluarga maupun teman sebaya. Demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.